Akan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama equal agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Kemarin, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dian Sandi bilang ada 25% keterangan baru untuk memperkuat 2 berita acara klarifikasi yang sebelumnya disampaikan saat pemeriksaan di tahap penyelidikan. Saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya yang pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan. Tapi pemeriksaannya sekitar 6 jam ya. Selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu. Yang jelas saya tidak akan bergeser sedikit pun. Saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli. Dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Ini adalah saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Penuding ijazah Jokowi palsu ini kini dilaporkan ke polisi oleh mantan Wamendes Paiman Raharjo yang didampingi kuasa hukum Farhad Abbas. Tuduhannya adalah dugaan pencemaran nama baik. Atas laporan polisi yang baru ini, Roy masih merespons dengan tawa. Dia menyebut bahwa pihak yang melaporkannya ini hanya pansos. Jadi panjat sosial, numpang di kasus, apa hubungannya kuasa hukum ini dengan Pak Jokowi? Imbuh Rai. Paiman ini sebelumnya sempat dikait-kaitkan dengan isu pasar pramuka yang disebut-sebut kubu Rai Suryo CS sebagai tempat Jokowi mencetak ijazah pada tahun 2012 silam. Menurut Roy, justru dirinya lah yang seharusnya menggugat Profesor P atau Paiman ini. Karena saya dikirimi pesan WhatsApp, dan itu akan jadi bukti yang sangat bagus, ancaman dari yang namanya Profesor P itu tadi, sambung Rai. Dia menceritakan bahwa kemunculan itu datang secara tiba-tiba. Pengacara Farhad Abbas menggugat ahli telematika Rai Suryo dan kawan-kawannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, atas dugaan perbuatan melawan hukum karena mencemarkan nama baik kliennya. Laporan itu dilayangkan pihaknya pada 12 Juli 2025. Farhad mengatakan, kliennya, Paiman Raharjo merupakan mantan rektor Universitas Profesor Mustopo, beragama, dan ex-wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wamendes PDTT. Menurut Farhad, tindakan Rai Suryo CS yang tergabung dalam organisasi tim pembela ulama dan aktivis, bertentangan dengan hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Ia mengaku, kliennya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk melindungi dan memulihkan nama baik Paiman dan Jokowi. Dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya.
kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya? Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak. Jadi sudah ada 2 sebenarnya pelapor. Jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini. Kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya. Uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi, ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin, ya bahwa dia katanya sakit, ya katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya, jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor, ya sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar. Termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi, ya bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabitumas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini, dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi, ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin, ya bahwa dia katanya sakit, ya katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya, jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor, ya sudah terlapor sih, kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar, termasuk diantaranya permintaan kepada Direksi Umum tadi, ya bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabitumas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan. Urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk
diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya? Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, dia mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya, sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya, melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, tapi kami menunggu ya, proses ini berlangsung dengan sangat baik. Kemarin, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dian Sandi bilang ada 25% keterangan baru untuk memperkuat 2 berita acara klarifikasi yang sebelumnya disampaikan saat pemeriksaan di tahap penyelidikan. Saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya yang pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan. Tapi pemeriksaannya sekitar 6 jam ya. Selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu. Yang jelas saya tidak akan bergeser sedikit pun. Saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli. Dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Ini adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Penuding ijazah Jokowi palsu ini kini dilaporkan ke polisi oleh mantan Wamendes Paiman Raharjo yang didampingi kuasa hukum Farhad Abbas. Tuduhannya adalah dugaan pencemaran nama baik. Atas laporan polisi yang baru ini, Roy masih merespons dengan tawa. Dia menyebut bahwa pihak yang melaporkannya ini hanya pansos. Jadi panjat sosial, numpang di kasus, apa hubungannya kuasa hukum ini dengan Pak Jokowi? Imbuh Rai. Paiman ini sebelumnya sempat dikait-kaitkan dengan isu pasar pramuka yang disebut-sebut kubu Rai Suryo CS sebagai tempat Jokowi mencetak ijazah pada tahun 2012 silam. Menurut Roy, justru dirinya lah yang seharusnya menggugat Profesor P atau Paiman ini. Karena saya dikirimi pesan WhatsApp, dan itu akan jadi bukti yang sangat bagus, ancaman dari yang namanya Profesor P itu tadi, sambung Rai. Dia menceritakan bahwa kemunculan itu datang secara tiba-tiba. Pengacara Farhad Abbas menggugat ahli telematika Rai Suryo dan kawan-kawannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, atas dugaan perbuatan melawan hukum karena mencemarkan nama baik kliennya. Laporan itu dilayangkan pihaknya pada 12 Juli 2025. Farhad mengatakan, kliennya, Paiman Raharjo merupakan mantan rektor Universitas Profesor Mustopo, beragama,
dan ex-wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wamendes PDTT. Menurut Farhad, tindakan Rai Suryo CS yang tergabung dalam organisasi tim pembela ulama dan aktivis, bertentangan dengan hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Ia mengaku, kliennya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk melindungi dan memulihkan nama baik Pak Iman dan Jokowi. Dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan. Urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya? Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir. Ya, sehingga tidak jadi sudah ada 2 sebenarnya pelapor. Jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini. Kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya. Uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa ya. Kalau warga negara biasa ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya. Jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar. Termasuk diantaranya permintaan kepada Direktorat Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini, dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya. Jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang
konon terlapor ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya, proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar, termasuk diantaranya permintaan kepada Dineskrimum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabitumas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan. Urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang? Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres, itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya. Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius. Sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Serahkan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan. Urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang? Soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, tapi kami menunggu ya, proses ini berlangsung dengan sangat baik. Kemarin, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dian Sandi bilang ada 25% keterangan baru untuk memperkuat 2 berita acara klarifikasi yang sebelumnya disampaikan saat pemeriksaan di tahap penyelidikan. Saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya yang pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan. Tapi pemeriksaannya sekitar 6 jam ya. Selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu. Yang jelas saya tidak akan bergeser sedikit pun. Saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli. Dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Ini adalah Saudara Insinyur HJW, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Roy Suryo kembali dilaporkan ke polisi atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Penuding ijazah Jokowi palsu ini kini dilaporkan ke polisi oleh mantan Wamendes Paiman Raharjo yang didampingi kuasa hukum Farhad Abbas. Tuduhannya adalah dugaan pencemaran nama baik. Atas laporan polisi yang baru ini, Roy masih merespons dengan tawa.
Dia menyebut bahwa pihak yang melaporkannya ini hanya pansos. Jadi panjat sosial, numpang di kasus, apa hubungannya kuasa hukum ini dengan Pak Jokowi? Imbuh Rai. Pak Iman ini sebelumnya sempat dikait-kaitkan dengan isu pasar pramuka yang disebut-sebut kubu Rai Suryo CS sebagai tempat Jokowi mencetak ijazah pada tahun 2012 silam. Menurut Roy, justru dirinya lah yang seharusnya menggugat Profesor P atau Pak Iman ini. Karena saya dikirimi pesan WhatsApp, dan itu akan jadi bukti yang sangat bagus, ancaman dari yang namanya Profesor P itu tadi, sambung Rai. Dia menceritakan bahwa kemunculan itu datang secara tiba-tiba. Pengacara Farhad Abbas menggugat ahli telematika Rai Suryo dan kawan-kawannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, atas dugaan perbuatan melawan hukum karena mencemarkan nama baik kliennya. Laporan itu dilayangkan pihaknya pada 12 Juli 2025. Farhad mengatakan, kliennya, Pak Iman Raharjo merupakan mantan rektor Universitas Profesor Mustopo, beragama, dan ex-wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Wamendes PDTT. Menurut Farhad, tindakan Rai Suryo CS yang tergabung dalam organisasi tim pembela ulama dan aktivis, bertentangan dengan hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Ia mengaku, kliennya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk melindungi dan memulihkan nama baik Pak Iman dan Jokowi. Dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam KUHP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres, itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya? Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir. Ya, sehingga tidak jadi sudah ada 2 sebenarnya pelapor. Jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini. Kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya. Uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa ya. Kalau warga negara biasa ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran, dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya. Jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor ya, sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar. Termasuk diantaranya permintaan kepada Direktorat Umum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Jadi saya kira itu yang saya lakukan, dan penjelasannya adalah kami selaku prinsipal ya mendukung penuh upaya yang sudah dihasilkan oleh teman-teman kuasa hukum kami, baik yang non litigasi maupun litigasi, dan kami berterima kasih kepada beliau-beliau ini, dan juga kami berterima kasih kepada media. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kedua adalah
soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, dia hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu. Kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Jadi tidak bisa dipaksain begitu saja. Ya. Jadi sekali lagi saya selaku salah satu yang konon terlapor, ya sudah terlapor sih. Kami siap, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Jadi tidak ada kemudian hal-hal yang melanggar. Termasuk diantaranya permintaan kepada Direskrimum tadi ya, bahwa ijazah asli itu harus dihadirkan. Ya, tidak boleh kemudian hanya berbekal fotokopi. Saya mengulangi kata-kata dari Pak Kabid Humas ya, ketika ditanya teman-teman, Pak itu asli atau fotokopi? Fotokopi. Asli atau fotokopi? Fotokopi. Nah, apa bisa hanya berbekal fotokopi naik ke penyidikan? Ini aneh juga. Harusnya ada yang asli, bukan sekedar fotokopi. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan. Urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya. Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius. Sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu sepertiga dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada sepertiga yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akan surat permohonan gelar perkara khusus kepada Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dengan dasar sama pasal 31 junto pasal 33 Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Penting ini kami sampaikan karena harus ada tindakan berimbang yang sama, equal, agar ada jaminan keadilan dan kepastian hukum. Perkara di Polda Metro Jaya dengan perkara di Baris Krim itu sangat beririsan. Sebab tidak mungkin orang bisa dianggap menyebarkan fitnah, ya melakukan pencemaran tentang ijazah palsu sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa. Ya, pelapor itu duluan. Urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir, tapi kami menunggu ya proses ini berlangsung dengan sangat baik. Kemarin, kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dian Sandi bilang ada 25% keterangan baru untuk memperkuat 2 berita acara klarifikasi yang sebelumnya disampaikan saat pemeriksaan di tahap penyelidikan. Saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan. Tapi pemeriksaannya sekitar 6 jam ya. Selebihnya tadi hanya tanda tangan aja gitu. Yang jelas saya tidak akan bergeser sedikit pun. Saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli. Dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Ini adalah Saudara Insinyur HJW
ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang tiga juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Download Tribun X